Shalom dan salam damai kepada seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online pada kali ini. Diharapkan seluruh jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan saya bawa kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena sekali lagi kami dapat bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Meskipun dalam keadaan setakat ini, sekarang ini Tuhan kami berada dalam keadaan yang terpisah secara fisikal. Tapi kami percaya Tuhan Kau hadir, Kau maha hadir, berada bersama-sama dengan kami pada ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan, baik pujian, baik firman Tuhan, bahkan seluruh rangkaian ibadah online pada pagi hari ini, kiranya semuanya itu memuliakan Engkau. Beri semangat kepada semua kami, seluruh jemaat Tuhan, supaya tetap memiliki hati yang terfokus dan tetap semangat dalam ibadah online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama melapaskan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seterusnya kita masuk dalam pengumuman sidang. Untuk pelayanan pada minggu hadapan, pada persekutuan doa hari Jumat, kita akan mendengar renungan berbentuk audio yang dibawakan oleh Deaconess Quilim. Jemaat Tuhan boleh mendengarkan renungan tersebut di grup-grup WhatsApp gereja. Manakala untuk ibadah Ahad, kita akan dilayani dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Dr. Tony Siu. Kita masih di dalam tema Roh Kudus, kuasa dan karunia-Nya. Untuk pemberian kasih atau persepuluhan, jemaat Tuhan boleh memberi dengan kaidah online transfer seperti yang tertera di screen. Jemaat Tuhan juga boleh mengumpul semua persembahan yang sudah disediakan dan diberikan ke gereja apabila PKPB ini berakhir dan kita boleh beribadah bersama-sama. Seterusnya kita masuk dalam sesi pujian dan penyembahan. Shalom, mari kita memuji Tuhan bersama-sama karena kita bersuka dan bersuka cita karena hari-hari yang lalu dan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang
hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita terus menyembah Tuhan, Allah Roh Kudus yang menjadi penolong dan menguatkan kita selalu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu
Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat SMB Bina Permai. Gembira dapat bertemu sekali lagi di dalam ibadah online kita pada minggu ini. Seperti yang sudah kita tahu, dalam 2 bulan ini kita belajar tentang Roh Kudus, kuasa dan karunia-Nya. Dan hari ini juga saya akan membawa tema yang sama, tema besar kita. Dan subtema kita pada hari ini, jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan membuka Alkitab kita yang saya ambil daripada Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Kita bermula daripada ayat 41 hingga ayat 47. Kisah Para Rasul, pasal 2, 41 hingga 47. Saya akan membaca bagi kita, demikian. Tajuk besar, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebelum kita pergi lanjut, kita berdoa. Saya akan berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca sebentar tadi. Kami percaya bahwa firman-Mu ini sangat dalam dan sukar untuk dimengertikan dengan hikmat akal budi manusia. Namun kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menyertai kami, memberikan kami hikmat untuk menanggapi, memahami firman-Mu, message Tuhan dengan jelas pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, seperti mana yang sudah kita ketahui dalam bulan ini, kita belajar tentang Roh Kudus. Saya mau menjelaskan sedikit tentang Roh Kudus ini supaya kita senang mengerti. Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang dijanjikan oleh Allah seperti mana yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Tritunggal. Dia bukan sekadar pengaruh dan dia bukan sekadar kuasa, tetapi dia adalah pribadi ilahi yang diutus dari surga pada hari Pentakosta untuk menggantikan Tuhan yang sudah naik ke surga. Nah, sebagai pengganti Tuhan, sudah pastinya Roh Kudus harus mempunyai karakter dan wibawa yang sama seperti mana Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, Roh Kudus inilah yang telah menghidupkan dan membangkitkan jemaat yang pertama pada pencurahan Roh Kudus ataupun Pentakosta yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia maksudnya tidak seorang pun yang terkecuali, baik yang kecil, yang dewasa maupun yang orang tua. Semua akan dicurahkan dengan Roh Kudusnya. Nah, kalau kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini, bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Sebenarnya daripada perjanjian lama kita sudah melihat bayangan pekerjaan Roh Kudus ini di dalam manusia sendiri. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 berfirman demikian, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dalam 1 Korintus 15:45 seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Maksudnya nafas yang dihembuskan ke dalam Adam itu
dan bermula daripada Adam, keturunan-keturunan manusia itu ada sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali nanti. Dan kita adalah keturunan daripada Adam. Nah, dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 20:22 mengatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau kita ingat ketika murid-murid Yesus berkumpul dalam satu tempat, dan Tuhan mengatakan kepada mereka, sebelum Tuhan terangkat ke surga, dia mengembuskan nafas ke dalam mereka. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, kata roh dalam bahasa aslinya mengandung pengertian angin, ataupun hawa, ataupun udara, ataupun nafas. Nah, sebagai manusia, kita tidak dapat hidup tanpa udara. Demikian juga orang percaya tidak akan dapat hidup rohaninya tanpa Roh Kudus. Itulah pembayangannya. Pada hari Pentakosta, hembusan nafas itu, angin yang merupakan dibayangkan sebagai angin yang menghembus, itu memberikan hidup kepada jemaat. Nah, di dalam pengertian kita jemaat, seperti mana yang sudah dinyatakan oleh pastor pada minggu yang lalu, jemaat dalam arti kata dari bahasa aslinya ada mengatakan eklesia. Eklesia itu bermaksud jemaat ataupun gereja, ataupun orang yang dipanggil berkumpul di suatu tempat untuk tujuan khusus, ataupun dalam arti kata lain yang dipanggil keluar. Itu maksudnya eklesia. Eklesia ini pada dasarnya muncul setelah hari Pentakosta. Maksudnya jemaat yang pertama dihidupkan daripada hembusan Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat dipenuhi pula, sesuai dengan tema kita, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, jemaat kita sudah tahu apa itu eklesia. Dan dipenuhi itu bermaksud dikuasai sepenuhnya ataupun dipengaruhi sepenuhnya. Nah, jemaat yang dipanggil keluar, maksudnya dipanggil daripada hidup yang lama, daripada perhambaan dosa, dipanggil, dipenuhi sepenuhnya dan dikuasai ataupun dipengaruhi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, ini yang kita ingin bicarakan pada hari ini, jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam kehidupan jemaat yang pertama, kita boleh melihat cara hidup mereka menerima firman itu. Setelah mereka mendengar khotbah, mereka percaya, mereka memberi diri mereka dibaptis, kemudian mereka bertekun, berpegang teguh pada pengajaran firman itu, dan mereka memelihara persekutuan ataupun kebersamaan di dalam keluarga mereka ataupun perkumpulan mereka, dan mereka menjadi saksi. Dan cara hidup mereka disukai oleh semua orang. Ini yang kita lihat. Nah, saudara, hari pencurahan Roh Kudus ataupun Pentakosta adalah hari lahirnya jemaat yang nampak. Bermulanya pekerjaan Roh Kudus melalui jemaat setelah Pentakosta bermakna hembusan Roh Kudus itu memberi kita kuasa untuk memulai suatu rencana yang Allah inginkan. Nah, sebagai jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada 3 fungsi jemaat yang Roh Kudus mau di dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu untuk memuji kemuliaannya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 6, kita boleh rujuk. Ataupun Efesus 2 dan 7, berkata demikian, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 2 ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya untuk memuji kemuliaan Tuhan, memuji kemuliaannya? Memuji kemuliaannya bermaksud memanifestasikan karunia yang telah Tuhan anugerahkan
kepada kita demi kemuliaan dan kebesaran namanya. Nah, ataupun menggunakan karunia-karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk satu tujuan, yaitu meninggikan namanya. Dan segala sesuatu yang kita perolehi dari Dia adalah bertujuan untuk kebaikannya. Kuasa Roh Kudus itu adalah karunia yang Dia berikan kepada kita. Dalam Ibrani kita boleh melihat karunia-karunia roh itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kuasa daripada Roh Kudus. Karunia itu tidak dapat berfungsi di dalam hidup kita sebagai orang percaya tanpa dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di dalam ayat 7, Efesus 2 ayat 7 tadi mengatakan, pada suatu masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Saudara, bila kita melihat ini, sebenarnya itu satu pembayang awal kepada apa yang akan kita nikmati pada akhirnya ketika Tuhan akan datang mengambil kita. Dia memberi kita perasaan duluan sebagai anak Tuhan. Perasaan bagaimana orang percaya memuji Tuhan, hidup di dalam kemuliaan, menyembah Tuhan. Dan sebenarnya Roh Kudus itu sudah memberi pun pembayang awal kepada kita sebagai orang percaya, bahwa akhirnya nanti kita akan dapat menikmati dengan sepenuhnya seperti firman Tuhan yang kita baca, masa yang akan datang Ia akan menunjukkan sepenuhnya kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Hari ini kita hanya menikmati melalui Roh Kudus itu. Dan akhirnya nanti, satu hari nanti, sebagai orang percaya, bila kita berpegang teguh sehingga akhir perjuangan kita, pasti kita akan melihat sepenuhnya apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, itu yang pertama, sebagai jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus memanifestasikan, menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan namanya. Dan yang kedua, untuk menyaksikan dan untuk menyatakan kebenaran. 1 Timotius pasal 3 ayat 15, dia berkata demikian, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Orang percaya dikatakan di sini sebagai tiang penopang ataupun dasar kebenaran. Tiang itu adalah satu tunggak yang memegang sesuatu bangunan. Dalam membangun rumah harus ada tiangnya juga. Dan tiang itu yang akan memegang teguh ataupun menjadi satu kekuatan kepada struktur itu sendiri. Dan sebagai orang percaya, tugas kita, fungsi kita adalah menyaksikan ataupun untuk menyatakan kebenaran itu sendiri. Nah, Yohanes 16 ayat 8 hingga 11 mengatakan bahwa hidup dalam dosa akan membawa kepada penghakiman. Ini yang kita harus nyatakan, saksikan kebenaran ini kepada dunia ini. Dunia tidak mau, ataupun kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak mau perkara ini dinyatakan. Dia mau supaya orang tetap berdosa dan mengikut dia ke dalam neraka satu hari nanti. Dan kita percaya bahwa kebenaran inilah yang harus dinyatakan. Sebagai orang percaya, hal-hal ini harus kita nyatakan kepada dunia ini. Dan kita juga menyatakan tentang kebenaran bahwa Kristus telah naik ke surga sebagai orang yang benar. Dan dia hidup dan memerintah bersama Bapa. Dan semua kebenaran yang kita terima berasal daripada Dia. Nah, menyatakan tentang hukuman ataupun orang-orang berdosa akan dihukumkan bersama-sama dengan setan ataupun iblis. Ini yang harus kita nyatakan. Kebenaran ataupun kehidupan sebagai orang percaya, kita harus pegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan, kebenaran-kebenaran bahwa adanya surga, bahwa adanya neraka untuk penghakiman terakhir, itu harus kita nyatakan kepada dunia ini. Sebab kita tahu bahwa kuasa kegelapan, kuasa iblis itu selalu memanipulasikan keadaan, selalu menipu kita. Memang itu adalah tugasnya. Nah, yang ketiga itu adalah untuk keselamatan manusia. Fungsi jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah untuk keselamatan manusia. Kita boleh merujuk dalam Markus 16:15, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1 Korintus pasal 4 ayat 1, dan 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Markus 15:16 dia berkata demikian, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Maksudnya di sini adalah kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Sesuai di dalam Markus 15, pergilah ke seluruh dunia, itu adalah tuntutan Allah. Kalau kita merefleksi kembali, kalau kita membaca kembali dalam pembacaan dalam Kisah Para Rasul ini terutamanya, selepas pencurahan Roh Kudus itu, ada satu arahan, kepada kamu akan diberikan kuasa supaya kamu dapat bersaksi. Nah, itu adalah tuntutan. Bukan secara kebetulan pencurahan Roh Kudus itu diadakan untuk kesukaan saja, tetapi ada satu tuntutan. Seperti mana yang kita tahu, kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan ke dunia ini, ada pelayanan dia untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan dia sudah menyelesaikannya lewat kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Dan setelah kematian Tuhan, dia sudah naik ke sorga. Pribadi yang ketiga ini, Roh Kudus itu meneruskan pelayanannya melalui kita. Nah, sebagai orang yang percaya, jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hebusan Roh Kudus pada jemaat yang pertama, Pentakosta yang pertama itu adalah Roh Kudus yang sama yang bekerja pada hari ini melalui kita. Sebagai jemaat, kita tidak boleh duduk diam, ataupun kita tidak boleh berseronok dengan anugerah-anugerah yang ada. Tetapi tuntutan Tuhan adalah memenangkan jiwa-jiwa bagi dia, menyaksikan kebaikan Tuhan, menjadi saksi kepada Tuhan. Nah, menyatakan bahwa melalui kematian Yesus, dia telah membayar lunas semua dosa kita daripada perhambaan dosa. Dan Allah telah memperdamaikan dunia seperti 2 Korintus tadi, memperdamaikan dunia dengan dirinya. Sebenarnya kita tidak layak untuk diperdamaikan dengan Allah karena kehidupan kita yang sangat hina di dalam perhambaan dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus sendiri turun ke dalam dunia ini, mati bagi menebus kita daripada perhambaan dosa, dan secara otomatis dia telah memperdamaikan kita dengan dunia. Nah, kita juga menjadi saksi Kristus lewat cara hidup kita. Kalau kita membaca dalam cara hidup jemaat yang pertama, ayat yang ke-47, mereka disukai oleh semua orang. Tidak semestinya kita menjadi seorang pemimpin, seorang pastor, seorang pendeta, deacon dan sebagainya sebagai menjadi saksi Kristus. Tetapi sesuai dengan cara hidup jemaat yang pertama ini, cara hidup mereka sendiri pun sudah menyaksikan bahwa mereka ini hidup di dalam Kristus. Hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sebagai jemaat Tuhan yang sudah lama mengikut Tuhan, yang sudah lama hidup di dalam anugerah Tuhan, masanya sudah tiba bagi kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu kepada dunia, menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada dunia lewat cara hidup kita. Dan cara hidup kita itu adalah satu kesaksian yang sangat kuat. Saudara, harus kita ingat pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah permulaan zaman Roh Kudus, ataupun yang dipanggil zaman gereja, zaman anugerah, dan zaman akhir. Maksudnya zaman pengakhiran. Zaman pengakhiran itu berarti tidak akan ada kesempatan lagi selepas zaman ini. Kalau kita melihat pembahagian daripada zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kurang lebih 2000 tahun. Kita memperhitungkan masa yang kita ada sekarang daripada kenaikan Tuhan Yesus, daripada pencurahan Roh Kudus itu, sehingga pada hari ini kita boleh mengira sendiri, walaupun tidak diberitahu bila akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita sudah boleh membayangkan bahwa zaman akhir itu semakin habis. Maksudnya masa yang kita ada itu semakin suntuk, saudara. Bila kita melihat, inilah masanya kita bertekun di dalam Tuhan. Inilah masanya kita memperkasakan iman kita. Inilah masanya kita memberi hidup kita dipenuhi dan dikawal sepenuhnya oleh Roh Kudus. Cara hidup orang yang percaya, kalau kita mau melihat,
kalau dia dikawal sepenuhnya oleh Roh Kudus, dia suka membaca firman Tuhan, dia suka berdoa. Gagal melakukan semua itu bermaksud seolah-olah kita tidak mau Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Kita mau kemenangan, tetapi kita tidak mau dia menyelenggarakan kehidupan kita. Kita tidak mau dia memimpin kehidupan kita. Tetapi kita hanya mau dia sebagai protection daripada kuasa-kuasa iblis. Dan saudara, masanya sudah tiba pada saat-saat akhir ini. Serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus. Ingat, pencurahan Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi bila kita meletakkan Roh Kudus itu di luar daripada hidup kita, kita tidak mengizinkan dia menyelenggara hidup kita, menguasai ataupun memenuhi hidup kita, apalagi sebagai jemaat yang sudah lama percaya Tuhan, kehidupan kita tidak akan kemana-mana. Kita akan hidup dalam kesia-siaan. Kita akan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Nah, bagaimana kita menanggapi situasi yang kita hadapi sekarang ini? Bukankah ini satu petanda apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Kalau kita membaca tanda-tanda akhir zaman itu, banyak perkara terjadi. Saya tidak melihat COVID-19 ini sebagai satu perkara yang biasa, walaupun sudah kita memulai membiasakan diri dengan keadaan itu. Tapi ingat saudara, bahwa itu adalah peringatan kepada kita. Keselesaan kita untuk menyesuaikan diri kepada perkara itu membawa satu hukuman kepada kita, membawa satu maut. Saya ingat dalam cerita kanak-kanak dahulu, kalau kita meletakkan katak ke dalam air panas, kita buang dia akan terus melompat. Dalam keadaan sekarang ini, kerohanian kita akan direbus pelan-pelan sebenarnya. Dimasukkan dalam air sejuk dan dikasih panas. Itu katak tidak akan melompat. Dia akan mati bila pelan-pelan air itu akan mendidih. Nah, pencobaan yang ada sekarang ini, dia membuatkan kita seolah-olah rasa selesa. Kita rasa boleh menyesuaikan diri dengan keadaan itu, sebenarnya satu perangkap yang sangat berbahaya bagi kita. Nah, peringatan hari ini kepada kita, jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita mau Roh Kudus memenuhi hidup kita, hari ini, serahkan dirimu untuk diselenggarakan sepenuhnya oleh Roh Kudus itu sendiri. Dia yang menguasai, bukan kita yang mengontrol dia, tetapi kedatangan Roh Kudus itu sebagai janji Tuhan adalah sebagai penolong kita. Dia yang akan menguruskan segala jalan kita, meluruskan segala yang tidak benar, dan memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Terima kasih untuk perhatian semua. Kiranya Roh Kudus akan terus bekerja, berbicara dalam hati kita, berbisik ke dalam hati kita, dan menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan Tuhan. Firman-Mu yang telah kami belajar pada pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kembali kami kepada pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari pertama di mana mulai lahirnya jemaat Tuhan yang dipakai, melayani dengan leluasanya kepada seluruh bangsa. Dan Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti di sana, tetapi akan terus mengalir di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami pada masa ini Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau melihat ke dalam hati kami, bila kami sudah mulai merasa selesa dengan keadaan dunia ini. Kejutkan kami, ingatkan kami Tuhan, tentang panggilan sebenarnya Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami mengerti, supaya kami tahu bahwa hidup kami ini sebenarnya adalah ada satu rencana Allah dalam hidup kami. Menjadi saksi-Mu, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba-Mu mengaku banyak kelemahan, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan berbicara kepada setiap pribadi kami sesuai keperluan masing-masing, supaya kami lebih mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam message kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami, dan kami kembalikan ucapan syukur kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jemaat Tuhan, kita terus menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan untuk kebersamaan kita pada ibadah kali ini. Tetap patuhi saranan kerajaan, stay at home jika tidak ada urusan yang terlalu penting, stay health, dan kita jaga kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.